Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Febriana Helmet. Betul banget guys. Teman-teman di rumah gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya. Ya betul, sehat selalu, murah rezeki dan pastinya selalu diberi keberkahan dalam hari-harinya nih guys. Amin guys. Mas Arya gimana kabarnya nih? Sudah lama nggak in frame di video-videonya Febriana Helmet nih. Apa kabarnya? Alhamdulillah, buat kabar saya itu baik, sehat, alhamdulillah. Jadi kemarin saya punya kesibukan di toko guys, jadi makanya nggak ada in frame. Saya sibuk di belakang layar guys. Betul, jadi Mas Arya ini beliau yang sibuk di belakang layar guys. Nah, tujuan Mas Arya ada di samping gua di sini bukan tanpa tujuan ya, bukan sekedar mau duduk doang. Karena di sini gua mau komparasi kedua buah helm. Kalau sebelumnya gua compare itu sendiri. Kali ini gua hadirkan Mas Arya biar ada sudut pandang berbeda nih. Tapi sebelum videonya dimulai, seperti biasa Mas Arya, teman-temannya diingetin Mas Arya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Febriana Helmet dan nyalakan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan untuk video-video update terbaru dari Febriana Helmet guys. Betul banget, karena bakalan banyak video terbaru nanti setiap harinya karena ada beberapa helm baru nih. Iya, betul sekali. banget. Dan jangan lupa gua juga lagi pakai outfit kita nih, bukan gua doang. Kita lagi pakai outfit dari Twills yang gua pakai ini hoodie yang Tango Rider. Dan ini artikel yang pertama yaitu yang Samurai Rider guys. Nah, jadi ini bisa kalian order, bisa kalian check out di sini nih ya. Gaskan check out guys. Gaskan aja di order di sini. Langsung aja kita siapkan kedua buah helmnya. Mas Arya siapkan helm jagoanmu dan saya bakal siapkan helm jagoan saya. Siap. Langsung aja nih kita tampilkan untuk helmnya guys. Jadi udah gue siapkan di sini di tangan gue sudah ada helm NHK R1 Elite warna dim grey. Dan ini ada helm NHK N1 Max warna dim grey dop nih, pendatang baru guys. Jadi di video ini kita bakal compare kedua buah helm ini, seri N dan seri R. Mana yang lebih worth it, mana yang lebih keren, dan mana yang wajib kalian beli. Nah, jadi gue bakal permudah dulu di video ini, bakalan 3 poin ya. Yang pertama mulai dari segi tampilan, terus dari fitur dan kenyamanan. Itu nilai kenyamanan. Nilai yang bakal kita komparasi. Sekarang kita mulai dari segi tampilan terlebih dahulu, kita compare kedua buah helm ini ya. Betul. Gua mau tanya dulu dari Mas Arya dulu kali ini. Boleh banget nih guys. Apa yang lu lihat dari helm N1 Max dan kenapa lu beli helm N1 Max? Dari segi tampilannya terlebih dahulu, apa yang menarik perhatian lu? Nah, jadi sedikit cerita nih ya guys ya. Silahkan. Helm N1 Max ini gue sekarang pakai buat daily ya. Gue juga beli helm NHK N1 Max ini dipakai buat daily atau buat setiap hari gue pakai ini guys. Nah, yang pertama dari segi looks ya. Untuk dari segi looks yang menarik banget bagi gue yaitu di bagian shape depan dan juga di bagian tarik-tarikan garis nih. Sama di bagian spoilernya guys. Jadi helm NHK N1 Max ini menurut gua kenapa gua beli? Yang pertama, nah karena ada lekukan di sini, menurut gua helm NHK N1 Max ini cocok banget buat dipakai daily karena untuk ventilasi udara pastinya lebih dingin. Berarti adem. Yang lu rasain ventilasi udaranya adem. Jadi bukan sekedar tampilan. Dan yang bagian belakangnya atau di bagian spoiler nih, Mas nih. Spoilernya menurut gua itu nggak lebay, nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu tahu sendirilah kesan lebay di bagian spoiler. Betul. Tapi sportinya dapat, nggak terlalu over gitu mungkin maksudnya ya. Nah, menurut gua setuju sih kalau N1 Max ini hadir pas gua mau beli helm harga 400 ribuan. Dengan suguhan tampilan yang menarik, refresh banget dari sebelum-sebelumnya, fresh, tampilannya berbeda dari helm seri-seri sebelumnya. Wajar aja kalau Mas Arya langsung meminang helm N1 Max ini. Karena mungkin kalau kalian ke stage-nya NHK ini di toko kita, pasti kalian bakal tertuju ke si helm ini karena dari segi karakteristik tampilannya itu berbeda. Beda banget sama yang NHK tipe-tipe sebelumnya. Nah, mungkin lu juga penasaran kenapa Bang pilih R1 Elite. Dan gue bakal ngajuin satu pertanyaan untuk bagian look di helm NHK N1 Elite. Kenapa sih lu bisa sampai minang helm ini? Padahal kan untuk seri R1 ini banyak ya, ada 4 seri. Double visor, new, R1 Elite, R1 Max. Oh iya, betul. Ada yang new juga ya untuk R1. Jadi kenapa lu milih yang R1 Elite ini? Pasti pertanyaannya, jadi pertanyaan intinya kenapa R1 Elite dibanding R1 yang lain. Sini gua bakal sedikit cerita ya kenapa alasan gua meminang helm R1 Elite ini.
Ya. Karena dulu ini belum ada N1 Max ya guys ya. Belum. Di garis bawahi ini sebelum ada N1 Max. Jadi pada saat itu pilihannya cuma ada R1 Double Visor, Betul. R1 New, Ya. R1 Elite, dan R1 Max. Kenapa nggak ambil yang Double Visor? Pertama, dari segi tampilan gua kurang begitu suka karena untuk dari looknya biasa aja, nggak Ya. ada terobosan-terobosan baru. Ya tahu sendiri ya. Helm Ya, R1 sebelumnya R1 bulat-bulat sebelumnya aja. Double Visor itu terlalu bulat ya, monoton untuk dari segi desainnya. Kenapa nggak ambil yang R1 New bang? R1 New itu pembaruannya dari busa, visor, dari segi look overall masih sama, Betul. kurang lebih. Ya. Cuman dia versi yang single visornya. Nah, inilah alasan kenapa gua ambil R1 Elite karena dia ada di tengah, looknya berbeda dari seri R1 sebelumnya. Dari segi desain ini fresh, baru banget. Tampilan spoiler baru, Yeah. ventilasi baru, lekukan-lekukan, shape-nya, tarikan-tarikan garisnya ini manis banget di R1 Elite. Itulah salah satu alasan gua kenapa gua minang R1 Elite. Wah, itu salah satu alasannya. Dan kalau lu bertanya kenapa nggak R1 Max? Ya betul, kenapa gak R1 Max? Pastinya nih. Satu alasannya guys, karena budget. Karena gue ini kaum mendang-mending ya. Karena perbedaannya cukup signifikan, 100.000 hanya untuk fitur double visor. Betul. Gua rasa di single visor gue udah cukup. Bukannya gua nggak butuh ya, tapi gua udah cukup aja gitu Ya, untuk karena single visor. untuk R1 Elite yang batch yang kedua itu visornya udah warna light smoke. Betul ya. banget. Jadi gua kebetulan beli itu yang batch kedua. Ya. Jadi dapat yang light smoke. Ya. Kalau misalkan seandainya kalian tanya bang, kalau misalkan pilihannya N1 Max sama R1 Elite, lu pilih yang mana bang? Kalau gua pribadi, kalau untuk sekarang untuk disandingkan kedua buah helm ini, pasti pilihan Lari gua kesini ya. condong ke N1 Max karena untuk dari segi tampilan lebih Betul. cakep, ventilasi modelannya lebih proper dibanding yang ini. Ini tuh yang modelnya di push. Betul. Dan ini ngeri kalau nyangkut-nyangkut nih, Bisa patah. patah. Itu salah satu kekurangannya. Dan untuk dari si spoilernya ini terlalu berisi. Ya, Terlalu berisi untuk si R1 Elite ini. Tapi pada saat itu gue jatuh cinta aja sama helm ini dan akhirnya gue pinang buat si helm Aria. Ya. Gitu. Jadi kalau kesimpulannya dari segi tampilan nih bang, antara kedua buah helm ini, lu ngejagoin yang mana? Nah, untuk dari segi tampilan, gua lebih menjagokan yang helm NHK N1 Max nih. Jadi, kenapa gua pilih N1 Max dibanding N1 Elite? Untuk shape-nya itu di bagian depan nih. Untuk helm N1 Max ini dia tuh menurut gua shell-nya kecil. Saya kecil, betul. Ya. Tampilan shell lebih kecil dan bobotnya lebih ringan. Betul banget. Itu yang bisa jadi pertimbangan buat kalian yang bingung pilih kedua buah helm ini dari segi tampilan dan dari segi bobot ya. Iya. Itu sih pertimbangan pertama dari segi eksterior guys. Jadi tampilannya N1 Max ini lebih cakep menurut gua pribadi dan Mas Arya pun setuju soal itu. Iya. Dari segi bobot jauh lebih ringan karena di R1 Elite ini lumayan berasa di Berasa leher banget. ya, berasa di leher. Gua juga nyoba fitting helm ini tuh berasa banget bedanya sama helm ini. Berasa ini di leher tuh cukup berasa. Jadi kalau kalian tanya dari segi tampilan lebih worth it yang mana, N1 Max silakan ya. Kalau kalian cari segi look tampilan, pilihannya ada di N1 Max. Ya, tapi itu balik lagi ke selera Ke guys. selera. Lanjut kita bahas ke bagian fitur nih. Ya. Kedua helm ini sama-sama single visor ya. Jadi nggak ada nih antara fitur double visor. Fitur yang Betul. berbeda di sini hanya dari segi di bagian visor. Visor. Yes, di Nah. NHK N1 Max ini jelaskan Mas Arya. Nah, untuk di helm NHK N1 Max ini untuk bagian visornya dia tuh berwarna light smoke dan sudah ada fitur RHD lens. Nah, itu juga salah satu alasan gua kenapa minang helm NHK N1 Max ini. Karena di helm NHK N1 Max ini dengan range harga yang mirip-mirip sama R1 Elite, dia tuh menyuguhkan fitur yang terbaru guys, yaitu ada fitur RHD lens ini. Nah, mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya. Betul Sedangkan banget. di R1 Elite ini untuk di bagian visor dia dibekali visor light smoke biasa. Betul. Garis bawahi ini biasa, bukan Iya. yang RHD lens. Jadi RHD lens ini hadir di helm NHK Mark 1 dengan Betul. terobosan terbaru pada saat itu pas rilis, dan itu banyak dapat apresiasi dari segi si visornya ini dan emang Iya. bagus ya. Betul banget. Dan memang bagus. Dan ini ada di harga 485.000, jadi ya so far ya good lah ya. Misalkan Betul. di harga 400.000 ya kalian dapat RHD lens. Di sini 400.000 kalian belum dapat RHD lens. Jadi kalau urusan fitur Ini lebih unggul. itu N1 Max lebih unggul ya. Jadi Dari segi dengan fitur fitur. RHD. Ya. Tapi gimana pemakaian lu fitur RHD lens ini, rasanya feel-nya kayak gimana? Jadi Visor selama RHD lens ini ini. untuk
riding siang hari dan malam hari Ya. itu kayak gimana experience-nya? Jadi menurut gua RH Lens ini cukup membantu ya. Dan untuk visor-nya pun warna light smoke. Dipakai buat di siang hari itu enak banget, mereda cahaya matahari juga. Jadi nggak silap juga Mas nih untuk helm NHK N1 Max ini. Jadi gini Mas, jadi kan semuanya juga light smoke Iya. meredam nih. Ya, Apa poin apa yang lu dapat dari RHD Lens ini yang nggak lu dapat di light smoke pada umumnya Mas? untuk DR HD Lens ini. Nah, for your info juga, karena rumah gua di gunung sama nih kayak Mas Rian nih. Ya. Jadi kalau misalkan gua balik ke rumah itu, visor RH Lens ini berasa banget. Dia tuh untuk visornya itu misalkan kita dapet pegunungan atau pohon-pohon nih Mas ya. Katakanlah jalanan yang emang masih Iya. banyak pohon rindang ya. Lanjut. Pohon rindang. Helm ini tuh lebih enak dipakai karena untuk dari pencahayaannya itu kontrasnya menurut gua oke banget lah, lebih jernih dibanding yang biasa. Oh, itu yang jadi intensitas cahaya yang masuk ke visor RHD Lens ini bisa dikatakan lebih baik dibanding yang light smoke biasa. Betul banget. Itu yang lo rasain. Yang gua rasain ya. Nah, dan emang- untuk malam hari pun di helm NHK N1 Max ini menurut gua oke, dia meredam cahaya-cahaya yang silau dari mobil tahu Glare sendiri lah ya. banyak Glare. Kayak stop banyak, lamp. ya Kayak stop gitu. lamp, banyak mobil-mobil aroma Jadi juga di garis tuh. bawahi ya, bukan menghilangkan tapi meminimalisir, Betul. mengurangi. Jadi Mas Arya itu pakai RHD Lens katanya malam hari itu enak ke minimalisir glare-nya. Emang begitu ganggu banget guys saat kita lagi riding malam hari yang namanya Iya. glare itu. Mau di visor clear, di visor Light light smoke, kalau glare udah ada tuh ngeganggu banget pandangan, Iya. jadi kurang begitu enak ya. Ya, Jadi- kita nggak fokus Mas. Itu experience lu soal RHD Lens ya. Ya. Jadi menurut gua ini worth it buat dibeli nih. Ya, Nah, di harga. worth it banget ya buat dibeli. Jadi untuk fitur N1 Max menang lagi nih. Nah, N1 jadi Max. menurut lo gimana nih selalu pakai helm NHK R1 Elite ini di bagian visornya dipakai buat siang hari ataupun buat malam hari, intensitasnya bagaimana Mas? Nah, kalau gua tipikal pengendara yang aktif di malam hari Ya, Nah, nocturnal, guys. Siang hari ini gua agak sedikit jarang karena ya bangun tidur ya kerja sampai Ya. malam. Itu rutinitas kita. Jadi jarang banget motoran kecuali ya San Mori ya. Tapi Betul. ini helm yang R1 Elite ini untuk operasional di toko nih. Iya. Jadi dipakai untuk keliling-keliling aja, ngambil-ngambil barang atau gimana. Untuk light smoke-nya cukup ngebantu dan bagi gua sih biarpun ini belum RHD, Iya. tapi ini udah lebih dari cukup. Kenapa? Karena untuk dari segi siang hari ini enak, tetap adem walaupun masih agak tembus untuk dari segi panasnya. Iya. Nggak sebaik yang dark. Yang dark lebih baik. Iya, Karena betul dia untuk banget. yang dark itu dia meminimalisir panas menurut gue pribadi, nggak terlalu sepanas yang light smoke. Nah, untuk yang light smoke ini dia masih agak sedikit tembus panasnya, dan satu lagi minusnya muka kita masih kelihatan dari luar. Jadi kalau kita Pasti ya. Jadi kalau kita belum mandi nih riding masih kelihatan muka-muka bangun tidur ya. Jadi itu sih, tapi kalau untuk malam hari so far ini oke, nggak ada masalah ya. Untuk dari glare paling ya kayak gitu. Kalau emang udah ada glare ya paling gua buka dulu visornya karena ngeganggu. Karena ini belum meminimalisir, karena ini yang light smoke biasa. Iya. Gitu, Mas. Jadi kalau misalkan pada saat itu pertimbangannya dari fitur ada 2 buah helm ini, jelas gua bakal ambil RHD Lens. Iya, karena Mas Rian juga ngambil helm ini sebelum launching helm ini. Sebelum ada N1 Max, jadi ambil ini guys. Tapi ya mudah-mudahan ada rezeki biar bisa beli yang RHD-nya juga nih. Minang N1 lagi, Max guys. biar nambah lagi dia untuk koleksinya. Betul. Jadi gitu guys, kalau kalian pertimbangannya dari segi fitur silahkan ambil N1 Max karena N1 Max ini seger banget. Iya. Hadir dengan fitur dari visor terbaru RHD Lens. Yang tadinya di helm full face diadaptasi ke helm half face, dan menurut gua itu terobosan yang bagus banget. Mantap banget ya, gua kasih proof buat NHK Betul. nih. Mantap pokoknya. Lanjut kita ke bagian interior, Mas. Lanjut Mas. Kita Nih. dari segi fitment, kayaknya di sini gua bakal menang sih dari segi fitment sama kualitas interior ya. R1 Elite ini bakal masih tetap menang. Nah, sekarang kita bahas ke bagian interior. Mulai dari interior itu ada apa aja sih, meliputi busa, sistem Busa. pengunci dan fitur yang ada di dalamnya. Betul banget. Slot intercom sebenarnya kedua helm ini sudah ready. Iya. Sudah ready Sudah slot ready intercom slot ya. Jadi intercom. itu udah nggak usah kita bahas lagi. Sistem penguncinya sama Micromatic Microlock ya, atau microlock. Jadi nggak usah kita bahas di sini. Titik
poinnya dari segi busanya. Ya. Kalau di sini R1 Elite dibalut dengan busa yang ada finishing leathernya di sini, dan ini untuk leathernya tipikal yang halus, karet-karet Betul. halus, Gak bukan yang pecah gampang ya. sariawan, gampang Iya. pecah-pecah nih. Aman karena gua pakai udah beberapa lama. Untuk di bagian leathernya ini aman, sintetis ya, ini bukan leather asli, ini sintetis. Ini aman, gak ada yang namanya pecah-pecah, korosi, kropos atau gimana. Ini aman ya. Dan untuk fitment busanya ini wah mantap lah untuk Ya, dari segi untuk busanya. fitment di helm Karena ini NHK. moist banget busanya, comfort banget, lembut dan pastinya padet, Mas. Ya, gua akuin di helm NHK R1 Elite ini atau R1 Max itu buat fittingnya dia bagian busanya itu meliputi semua, guys. Berasa ya? Berasa padatnya bener. itu. Mulai dari crown padnya ngisi. Betul, krompetnya ngisi banget M di sama sini aja lebih tebal busa pipinya. dibanding yang Max ya. Max dan yang lainnya. Di sini Betul. 3,5 untuk busa pipinya kalau Sedangkan ukuran M. yang Biasa itu di 3 sentian, guys. ya Nah, sedangkan N1 Max ini gimana menurut lu? Soalnya dia untuk busa kalau gua lihat-lihat nih ya, biasa aja, gak ada yang spesial-spesial kayak ada leather-leathernya. Dia Iya. ya sama kayak R1 New. Kayak R1 Ya, New, betul. R1 kayak New. R6 yang baru juga. R6 yang baru. Ya. Nah, itu sama untuk busanya. Gimana experience lu? Jadi menurut gua untuk bagian interior helm NHK N1 Max ini ya bisa kalian lihat ya. Untuk busa menurut gua oke. Busanya itu dia tuh tebal untuk ukuran M karena gua buat pakai harian itu pakai ukuran M ya. Ya. Busanya tebal dan untuk kualitas busanya bisa dibilang juga kata Mas Rian sama kayak R1 New. Bener, berarti Ya. itu nggak bisa lu pungkiri karena emang Betul. sama ya. Gua review jujur aja guys. Karena emang sama guys, nggak ada yang terlalu signifikan perbedaannya. Coba aja kalau dia dikasih seri busa yang R1 Elite, Betul. mungkin lebih gua lebih oke sih lebih kalau misalkan dikasih perfect lah ya. iya. Tapi ya gitulah guys, namanya produk di bagian visor dia unggul, tampilan unggul pasti ada sesuatu yang emang biasa aja. Iya. Sedangkan di R1 Elite ini untuk dari segi fitment, ini salah satu helm nyaman yang pernah gua rasain sih dibanding helm lain ya. Dan gue pun akuin helm NHK R1 Elite ini nyaman untuk dipakai buat harian. Betul Dan banget. untuk helm NHK N1 Max juga, nah nggak kalah nyaman guys kalau menurut gua nih. Yang penting size-nya pas ya. Ya betul, size-nya pas. Jadi kalau ngomongin interior sih gua lebih approve yang R1 Elite karena Ya. untuk dari segi kapasitas busa dan untuk busa, kepadatan busa ini mantap banget, kelembutan busanya juga lembut banget. Ya. Karena untuk NHK emang udah khasnya sendiri, kualitas busanya bagus Betul banget. ya. Apalagi di R1 Elite ini padat, tebal, lembut, udah perfect Ya. lah. Nah, jadi itu dia alasan gua kenapa pilih R1 Elite pada Ya. saat itu. Jadi interior pun jadi salah satu pertimbangan. Betul banget. Nah, langsung kita ke kesimpulannya aja kali Mas Arya ya. Boleh banget. Jadi untuk kesimpulannya, untuk kalian yang cari segi tampilan Mas Arya gimana nih? Nah untuk cari looks dan pengen dapat experience baru, ya lebih ke ini helm NHK N1 Max. Jadi ini. kalau kalian cari yang fresh, tampilannya Ya. baru, silakan kalian ambil helm NHK N1 Max. Betul Lalu banget. untuk dari segi fitur, kalian bisa pertimbangkan butuh apa enggaknya RHD lens. Tapi kalau kalian Iya. pengen nyoba fitur baru, silakan N1 Max masih jadi pilihan ya, karena Ya, RHD rekomen lens ya. baru ada di R1 Max, N1 Betul. Max aja. Jadi untuk R1 Elite ini dia hanya light smoke biasa. Dan untuk dari segi fitment, gua akuin R1 Elite masih tetap oke dibanding Ya, R1 dan- Max. Nah, jadi untuk dari segi fitment ya, kalian kalau nyari kenyamanan, R1 Elite ini masih rekomen menurut gua pribadi. Betul, nggak kalah ya. Jadi kalau gua tarik kesimpulan di sini, poinnya ada 2 dan 1. 2 untuk N1 Max, 1 untuk R1 Elite. Betul. 2 itu dari segi tampilan, fitur, dan fitur. satunya ini dari segi fitment. Betul. Dan ini gua beli di harga 475. Dan ini gua N1 pinang Max, di harga 485.000. Jadi cuma selisih 10.000 Mas. benar. Jadi Betul. mungkin itu kesimpulan yang bisa kita sampaikan Ya. dari kedua buah helm ini. Dan kalau buat temen-temen nih, tim mana nih, R1 Elite atau tim N1 N1 Max? Max. Dan kalau kalian yang udah pakai, silakan kalian tulis di kolom komentar. Betul. Komen aja Dikasih di bawah. reviewnya ya. Iya, Yang udah komen aja pakai di bawah. N1 Max, yang udah pakai R1 Elite, di typing di kolom komentar plus minusnya apa, keluh kesahnya apa. Jadi experience kalian bagaimana nih? Nah, setelah nanti pakai bakalan kedua kita buah helm tampung ini? di kolom komentar.
Dan buat teman-teman juga nih yang mau request video ya, bisa Betul. langsung di typing aja di kolom komentar. Ya, Mau di requestin tanyakan saja helm ya apa? di kolom komentar guys. Misalkan mau compare helm apa, digaskan aja di typing di kolom Betul komentar. banget, di typing aja di kolom komentar mau tipe apa, helm apa. Pokoknya komen aja di bawah guys. Mungkin segitu aja ya video Betul. kali ini. Gua Rian Haryadin dan Arya Bima Gua ya. Arya Bima pamit Nih. undur diri. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you guys.